Para penonton dan para penonton di Disebut, kita akan melaksanakan kegiatan ini santai saja, rileks dengan seluruh penyair, di mana keempat penyair kita pada sore ini sudah hadir dan siap membacakan karya mereka, sajak-sajak mereka. Penghormatan pertama kita berikan kepada adinda kita, Andini Nasfika. Andini yang paling muda di antara keempat penyair ini, sosok perempuan kelahiran Sandiang Baka, Solo, tahun 1992. Dan Andini sudah menulis, sudah mulai membuat sajak sebenarnya sejak dia duduk di bangku kuliah, tercatat sebagai mahasiswa UNP, dan dia sudah mempublis dan mempublikasikan karya-karyanya di berbagai media. Baik, kepada Andini kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membacakan sebuah sajak yang saya tulis di Padang Panjang tahun 2019. Pitalah dalam perjalanan. Saat rimai-rimai di Pitalah, kita pergi mencari bunga tanjung. Dalam kelebat asing orang-orang bersarung. Sepanjang jalan, hilir mudik angkutan pita bunga berwarna cerah kuning. Yang membawa isi pasar dari hutan paling dalam atau dari dalam riak singkara yang tenang. Kendaraan lalu dan singgah. Seperti kotoran dibawa dari muara ombilin ke air yang lapang. Akan aku bawa kemana rasian yang tak kunjung hilang. Saat bayangan lenyap di tikungan tikala, pemisah antara kehadiran dan kepergian. Menjelang petang, hujan yang renggang dari Pitalah hingga Sandiang Baka menuntun pada kehadiran. Tidak ada basah yang mengguyupkan badan, hanya lembab seiring jalan. Penawar antara sambutan dan pembiaran. Sebab pergi tidak pernah sebising itu, dan hadir tak pernah sesenyap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival umum. Selanjutnya kita melangkah ke penyair berikutnya yang sedikit lebih tua dari Andini, Muhammad Subhan. Beliau kelahiran Medan tahun 1980. Di samping penulis, Muhammad Subhan juga merupakan terkenal sebagai penggiat literasi di Sumatera Barat. Nah, bagi teman-teman yang sebenarnya hobi menulis, belajar menulis, silakan dengan Om Muhammad Subhan saja. Kepada Muhammad Subhan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih pada UPT Taman Budaya Sumatera Barat yang sudah menggagas acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya membacakan sebuah puisi yang saya tulis di Melaka, Malaysia, yang saya hubungkan dengan kota tua Padang. Melaka. Aku melihat Padang di sepanjang Sungai Melaka.
tapi padang yang tua. Dari Britain River Cruise yang membelah Melaka. Di atasnya monorail hilir mudik. Aku menatap bandar terhampar, pekuburan leluhur, rumah-rumah panggung, gedung-gedung bercat merah, menara-menara menjulang gagah. Di laut lepas, kapal-kapal dagang membawa rempah-rempah, mengambat sauh selat Melaka berombak riuh. Duhai, hati siapa terpaut di bibir dermaga? Aku membayangkan arau yang tak lagi berlumut dikotori tumpahan minyak dan tinja, sampah, bangkai hewan liar, dan dasar sungai yang kian dangkal. Di Melaka, aku melihat kota tua Padang, kota yang rapuh, kian senja, dirajuk usia. Melaka 2018. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Subhan. Selanjutnya seorang pria kelahiran 1964 di Padang Japang. Saya memanggilnya Uda Adri Sandra. Banyak prestasi yang sudah ditoreh beliau. Ya, di antaranya beliau pernah membuat puisi terpanjang sehingga dapat rekor muri. Rekor muri, saya ingat sekali. Kemudian beliau juga sering menjuarai penulisan puisi di era 90-an, 80-an. Seperti itu. Banyak penyair, banyak seniman yang sangat mengenal Uda Adri Sandra ini. Di samping sebagai penyair, dia juga sebagai pengayom bagi yang muda-muda. Kepada Om Adri Sandra, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang Minangkabau, saya akan mendahulukan dengan tiupan bansi. Gitu. Naik ya dan
lembah di bumi. Lembah-lembah di sekeliling kami pada hari lampau. Musim kembali berulang, waktu bergeser, melumut di batu-batu. Di manakah bukit-bukit yang dulu kami pandang? Di perempatan jalan dan nyala matahari, cahaya-cahaya yang membeku di jiwa dan pikiran. Suara itu menggeliat dari kecuraman kabut yang dalam. Di ujung lembah, angin memangkas daun-daun. Seorang tua, matanya menyekat tanah, jiwanya mengembara jauh ke gurun-gurun. Suara siapakah yang mengapung di udara? Aku tak melihat bintang-bintang bertebar di rumah Allah. Sunyi bersuling antara dinding langit yang miring. Tapi musim demi musim membeku ketika burung-burung bangun dan bangkit dalam suling angin dan angkasa berkabut. Kami bangun jembatan antara dua lembah bertahun-tahun, tak seorang pun melintasi. Orang-orang memahat bagan-bagan perahu di atas percikan cuaca dan kering batu-batu. Cahaya menikung di jalan gelap, menyusupi pintu-pintu waktu. Seorang tua, hari kini musim serupa. Kakinya bergerak lamban ke arah bayang-bayang yang tak pasti. Tangannya meraba-raba tuang angin. Udara mencair di lembah-lembah yang dingin. Di persimpangan, seorang tua antara kami membuka kelopak matanya. Mawar-mawar bertumbuhan di dadanya. Harum udara. Siapakah yang berdiri di hadapan? Bagai fajar menyingsing, kabut menepikan angin pagi. Cuaca melimbai ruksuk musim. Pohon-pohon terpaku, menidurkan hijau daun. Kita adalah dua orang tua berangkat setelah kelahiran. Tumbuh jadi perjuangan dan perburuan di lembah-lembah asing dan tak bernama. Kami tak melihat bukit-bukit membentang. Kami mengasah waktu, gusung dari tebaran debu. Jalan bersimpang-simpang setiap musim buru. Seorang tua dan seorang tua antara kami membuka tirai dunia. Tangan mereka saling silang, matahari yang ganjil,
Lengan-lengan cahaya membujur di puncak batu, menghanyutkan musim pulang pergi antara burung-burung bersiul dan bernyanyi. Lembah-lembah keliling kami gelap menisah di udara palsi. Lihatlah, dunia amat jauh, gelap dan terang bertindih. Bukit-bukit dan masjid samar timbul tenggelam sepanjang waktu siang dan malam. Suatu hari, seorang tua dan seorang tua antara kami meniti jembatan antara dua lembah. Maha suci, Tuhanku yang maha agung. Bukit-bukit dan masjid berdiri kokoh dalam diri mereka. Di bumi, lembah-lembah gelap menyusuri jalan-jalan cahaya. Danau Ujung Tanjung 2009. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dadri Sandra. Para hadirin, pemirsa virtual di rumah, dan juga para hadirin di studio Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Berikut kita akan panggil penyair, seorang yang romantis dengan romantiknya. Dikenal, kalau saya melihatnya sebagai seorang pengembara, dia mengembara kemana-mana, berada di mana-mana, dan terakhir dia saya dengar mendirikan sebuah komunitas di Jakarta, komunitas Planet Senen, yang juga bergerak di bidang seni, kepenulisan, dan malahan beliau juga aktif di perfilman. Siapa dia? Kita panggil seorang putra mage kelahiran 65, Irman Shah. Pada Irman Shah kita persilakan dengan segala hormat. Selamat siang. Siang terselamatkan. Pada sebuah perjalanan mengampungkan persoalan di negeri bayang-bayang ini, akhirnya abstraksi kata, abstraksi pikiran menjadi bahasa, menjadi puisi, menjadi romantik. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan Taman Budaya, Dinas Kebudayaan, dan berada di sebuah gedung yang saya sendiri bisa ke sampingnya ada pantai sunset senja hari, Gunung Padang. Bila pemirsa sempat ke sini, singgahlah, walaupun sekedar bertegur sapa.
menikmati perang di ruang tamu. Bahasa negeri kaki lima. Menikmati perang di ruang tamu. Menyaksikan dendam sebangsa mempertemukan lalat dan manusia. Jadi rekuim tanah dan liang lahat, tapi bangkai tak jua termakamkan. Aku panik menyusuri larik puisi dalam lika-liku bait kemanusiaan. Menikmati perang di ruang tamu, buasnya bahasa-bahasa senjata membabat pucuk-pucuk hidup, kehidupan yang terbengkalai, porak-poranda. Sedang aku tak mampu berbuat apa ketika istri ngomel tentang belanja. Menikmati perang di ruang tamu, radio dan koran-koran terbakar. Mata-mata mengasap hitamkan pidato, limbah hitam putih dipamerkan lewat pengeras suara negeri ini. Media sosial memercikan api, membakar perkara di mulut petinggi.
dan ayah. Tuhan, musim ini telah memunculkan beribu kekhilafan, dan aku telah mengunyah banyak sampah. Yang bertebaran di sisi-sisi kemiskinan kepala. Jangan kau beri kemudahan, bila itu hanya menumbuh suburkan keperihan saudara-saudara yang sempurna miskinnya. Kalau masih ingin rasanya nikmatmu menjengukku, datanglah dalam keadaan yang paling sepi, paling ngeri. Mataku ternyata mata-mata yang menyelidik kesungguhan, terlebih lagi menarikan keindahan lekuk tubuh insani. Sepasang mata normal yang selalu terpancing untuk melihat yang indah, apalagi menggiurkan. Tuhan, entah kenapa, terkadang timbul saja keinginanku untuk menggantinya dengan mata lain, asal dapat merasa dan mengenal kilau bintang. Tentu kaulah yang paling tahu, Tuhan. Karena dari nenek moyang aku diasah untuk yakin. Mulutku selalu saja mengunyah-ngunyah kesenyapan dari waktu ke waktu, dan rela saja dilalui kata tanpa batas, semua keluar dengan pergantian yang tak memberi arti. Kata meluncur bagai curah hujan, memuntahkan banjir, semua mengalir, semua tumpah ke laut, bahkan ada yang naik ke bukit, ke gunung, ke awan, dan ke matahari. Namun, tetap saja tak mampu membongkar karang di lautan. Jadinya, aku mulai tak puas dengan hanya memiliki mulut yang semacam ini. Karena tak mampu mengubah tindak lewat bahasa pikir. Kurindukan mulut yang mampu memasak makanan bagi musafir yang terlanda perang dan banjir. Tuhan, kenapa hatiku tak siap untuk hati-hati dalam menerjemahkan penyesalan yang diciptakan oleh diri sendiri? Mungkin karena beragam persoalan yang mesti ditampungnya, padahal tempatnya teramat kecil. Kalau boleh, berilah aku hati yang besar, agar dapat berbesar hati dalam menebarkan kebijaksanaan yang diciptakan oleh pikiran-pikiran sederhana. Berilah aku hati yang selalu hati-hati dalam setiap usaha, menimbang-nimbang dan memilah-milah, serta merumuskan sesuatu dengan arif. Dengan demikian, aku akan mempunyai mata hati yang tajam bagi segenap penjuru kemanusiaan. Tuhan, kalau
aku telah kau terima seadanya. Kekecilan makna diri akan terpupuk sedalam mungkin. Jadilah doa ini kuncup hidup yang akan memekarkan mata, mulut, dan hati, penentu tangan bergerak agar tidak biasa dan ala kadarnya saja. Nanti lamari kawabai uang kada bidi lambang dan kada dapat di lambarai nda kada biti tetempat pada kalabata para tabai lara kababai ya tarata. Salam urang mage. Thank you. I love you. Batman forever. Oke, terima kasih Om Irmansyah. Para pemirsa virtual di rumah dan juga pemirsa di studio Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat,